Misalnya jasa security adanya di Bengkulu, tetapi tenaga orang setempat di daerah kampung. Jadi masyarakat merasa terlibat dalam satu kegiatan usaha itu. Ya, lanjut. Maksud dan tujuan kami ini, kami sebagai Sukopindo menjembatani perusahaan besar tersebut, baik dia PMA pemuda asing maupun dia pemuda dalam negeri di sini. Tanpa terkecuali di situ, jadi perusahaan lokal di sini meningkatkan kualitasnya. Kualitas yang selama ini dia sedikit bisa meningkat. Terus tujuan kami di sini selain memvalidasi, kami juga keterlibatan UMKM sebagai supply. Bagaimana penyuplai UMKM ini bisa berjalan. Terus tumbuh kembang UMKM-nya ketika dimitrakan dengan usaha besar, artinya UMKM itu produksi terus. Berbeda ketika tidak ada kemitraan. Oh, berjalan, tetapi tidak kurang berkesinambungan. Kadang produksi 10, tetapi ketika dia dimitrakan, yang 10 tadi sudah pasti. Oh, 10 ini sudah ke situ, jadi bertambah. Itu tujuan yang kami lakukan. Nah, kebijakan yang dilakukan di sini bukan semata-mata hanya biasa saja. Ini adalah instruksi dari Presiden agar investasi besar asing maupun dalam negeri bermitra. Ini adalah instruksi dari Presiden. Yang kedua, agar perusahaan besar jangan berjalan sendiri saja. Libatkan UMKM di sini. Yang ketiga, UMKM terus berjalan dengan PMA maupun PMDN untuk meningkatkan kualitasnya. Selain instruksi dari Presiden, kebetulan kita di Bengkulu di backup juga dengan ada instruksi dari Gubernur, sehingga betul-betul Bengkulu ini didukung baik dari pemerintah pusat maupun pemerintahan provinsi maupun daerah kabupaten. Kekuatan saya keliling terus sama baik provinsi maupun kota untuk pendataan usaha-usaha besar ini kita bisa peluangkan dengan UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Target kita pada saat ini itu mencapai 2,7 M se-Indonesia. Jadi proyek ini sudah berjalan 3 tahun. Tahun ini diamanahkan dengan Sukopindo. Kebetulan saya menjalankan proyek ini. Kita melakukan kemitraan ini sehingga bagaimana usaha-usaha ini bisa. Kita ada target secara nasional untuk tahun ini 2,7 M. Terus sebarannya, kita sebaran secara nasional. Kita ada di seluruh Indonesia. Baik kita dibagikan per wilayah: Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Maluku. Ada 5. Kita di ranah Sumatera di sini sudah mencapai, kalau kemarin 1,6 M, alhamdulillah sekarang mudah-mudahan 1,6 T. Mudah-mudahan tahun sekarang lebih meningkat lagi upaya-upaya kita sehingga usaha-usaha kecil bisa naik kelas. Nah, prinsip dari kemitraan ini, yang pertama kita harus memiliki untuk UMKM ada NIB. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah di sini ada yang belum ada NIB? Nomor izin berusaha? Ada semua? Ada yang belum? Diharapkan yang belum. Nah, yang belum diharapkan bisa membuat segera NIB-nya, karena dari yang kami lakukan untuk masukkan program yang dengan kami, walaupun Bapak Ibu besar, tapi tidak ada NIB, tidak akan bisa masuk ke proyek kami. Hanya harus ada NIB. Salah satu di situ. Itu yang beberapa saya temukan di antara usaha, klinik UMKM sudah berjalan bertahun-tahun, tapi tidak ada NIB-nya.
Karena secara legalitas kami harus ada NTB dulu. Kalau tidak ada NTB kami tidak bisa masukkan. Karena legalitas sekarang sudah dipermudah channel OSS, NTB tidak susah, setiap hari bisa selesai ngurus NTB. Yang kedua sudah beroperasi minimal 3 tahun. Karena dari proses di situ kita lihat pengalamannya. Ketika dia sudah berpengalaman secara 3 tahun, mudah-mudahan dia bisa profesional. Ketiga, berada di dekat lokasi. Kayak yang kemarin, ketika kita melakukan usaha, masa sih ada usaha di Bengkulu ngambil dari luar? Itu makanya kita dorong pelaku-pelaku usaha ini bisa melakukan mengambil produk-produk yang ada di lokal, yang ada di sekitar usaha tersebut. Yang keempat, mampu menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diminta sesuai perusahaan. Nah, yang ini yang saya tegaskan juga, terkadang ketika kami ke lapangan kita sampaikan, dia sanggup semua. Yang ini dia sanggup, itu dia sanggup, ini dia sanggup, disanggupan semua. Tetapi spesifikasi pekerjaan dia bukan itu. Berapa kelas? Itu yang jangan diambil di kampus semua. Yang itunya berapa? Kayak buat KBRI, buat KBRI-nya nanti sesuai spesifikasinya. Nanti buat DIY ada KBRI-nya. Bola KBRI-nya sesuaikan di bidang Bapak Ibu sehingga ketika kami membutuhkan kami lihat. Misalnya usahanya kue, terus ada catering, ada yang kontraktor lagi, macam-macam. Kok ada kontraktor di kue? Mana itu kalau Karena dia yang mau itu pakai semua, ada kan? kopi itu Jangan seperti itu. seperti itu, tapi sesuaikan bidangnya. Kalau harus ya kue, Oh, sama dibuatkan ini, kue kamar saja, ini. kue. Yang Di bawah, di saja pusat, kita iya. mau cateringnya kan kue ada, terus tiba-tiba ada konstruksi. Kok dari mana? Oh, bisa. Walaupun dipermudah kita pesan. kalau Kalau ini kan tadi hotel bintang kalau tiga membuat kan tadi ada tentang konstruksi ya dibuat Nah, usahakan harus tidak gitu. sehingga usahanya sesuai KBRI, sesuaikan dengan basis ini memang masih dibandingkan berikutnya di sini ada keuntungan produk kemitraan. Bagi UMKM meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas. Kedua, membantu menentukan mitra yang cocok. Makanya ketika kami di sini melakukan ini yang cocok, sehingga UMKM itu tidak terasa beban bagi mereka ketika dia dilakukan kemitraan. Kalau dia tidak sesuai bidangnya, bisnisnya terus dia harus continue. Terus berikutnya meningkatkan kapasitas pasar bagi UMKM. Itu yang tujuan kami. Hingga Bapak Ibu ketika ke depan, kalau sekarang kebetulan kita sudah di ujung proyek, karena kita proyeknya per tahun. Jadi untuk tahun 2022 ini kita belum lagi untuk pendataan UMKM-nya. Kita nanti sekitar bulan Maret April lanjut lagi kita melakukan pendataan UMKM. Sehingga UMKM yang kami data itu yang halang orang-orang yang berpeluang yang kami lakukan kemitraan besar. Yang kami tidak lakukan, kami tidak tahu. Ya kan? Jadi mulai sekarang untuk tahun sekarang mungkin belum ada rezeki, tahun depan yang belum ada EIB silakan buat EIB-nya, yang belum nanti kami berupaya mencantumkan sehingga kami materi apa ini ya? usaha apa itu. Nah di sini ada proses kami sudah di proses saat ini adalah proses keempat kami itu kan tidak kesana melakukan monitoring atas kerjasama telah dilakukan evaluasi program itu sekitar di sini. Sekarang kami ke tahap ketiga. Sekarang melakukan tahap ketiga mengadakan seremoni
Alhamdulillah kami tanggal 5 ini ada seremoni antara UMKM dengan usaha besar yang dilaksanakan secara di Bengkulu itu kurang lebih 120 miliar. Dinilai investasi kemitraan antara UMKM dengan UB untuk pembangunan PLTA di daerah Bawah. Nah, di sini kita ada seremoni karena kemarin kita sepakati untuk pelaksanaan ini seremoni secara di Bengkulu itu tanggal 5 secara nasional tanggal 15 Desember. Baik, kita sudah di ujung proyek kami. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan lagi di tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkontribusi dalam pelaku usaha di sini. Nah, di sini template kami seremoni kami dari berjalan di bulan Maret kemarin berjalan keliling baik tempat UMKM maupun tempat UB se-provinsi Bengkulu sudah kami lakukan di sini bagaimana UMKM selama ini banyak pelaku usahanya berpotensial untuk dimitrakan, tetapi terkadang banyak hal-hal teknis yang belum diselesaikan. Salah satunya ada WSS, terus kemitraannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Ini pola kemitraannya. Pola kemitraan di sini yang pertama subkontrak. Usaha besar dilakukan sebagai kontrak, mikro, kecil dan menengah dilakukan sebagai subkontraknya, di mana yang bisa dibikin sebagai inti plasma misalnya, usaha besar dilakukan sebagai inti, usaha kecil, menengah dan dilakukan sebagai plasma. Nah, sebagai sederhananya seperti ini, ketika usaha besar kami dari di sini, apa yang ada di usaha besar itu bisa saja kita mitrakan, tetapi yang betul-betul ada nilainya. Misalnya dalam satu hotel itu ada pajangan batik, itu belum kami masukkan ke mitraan. Terkadang sudah kan sudah masuk ke tetapi hanya pajangan, kalau beli baru dia ada nilainya, tetapi tidak belum itu belum masuk ke programnya. Tetapi misalnya dari suatu hotel itu ada dia menggunakan batik Bengkulu, membeli di UMKM setempat itu baru ada nilainya. Tapi kalau baru pemajangan itu belum, karena belum ada nilai berapa nilai investasi yang dikeluarkan. Itu ya, jadi pahami dulu bagaimana ketika kita melakukan kemitraan ini ada nilai atau sebagai titip. Kalau di sini kemitraan di sini ada nilai. Ketika masukkan bahan baku itu ya ada nilainya, satu hari berapa. Terus kan ketika misalnya dikalikan 30 hari jadi ini berapa? Minimum kemarin tidak terputus di situ. Nah, yang lain yang banyak dilakukan karena orang melakukan ini agak sulit diterima kalau kita kurang memahami hal-hal yang yang paling ada mau tengok lagi beberapa contoh kemitraan yang kami lakukan di sini. UMKM ini sangat luas. Terkadang dia melihat besar, dianggap sudah besar. Ternyata di situ masih UMKM. Karena UMKM di sini di bawah 10 M itu masih UMKM. Jangan mau kami kecil yang besar-besar itu terus. Karena secara global UMKM di bawah itu misalnya 10 M, jadi tetap UMKM. Jangan kalau kami masih kecil yang besar-besar aja. Karena perusahaan besar dia tidak mau dia mengambil resiko hal yang di situ. Maksudnya kita di masyarakat itu betul-betul di situ. Biasanya aman,
Wah, logistik, minta tangan dulu. baku, pengadaan barang. Kau harus daftarin dulu. Itu adalah Belum semuanya juga. UMKM. Ya mau bahas. Jangan karena Bapak Ibu misalnya cek dulu, masih kecil, udah. minder. Jangan minder. Kita ada potensi untuk melakukan kemitraan. Kami dari Skopindo tidak memandang dia kecil, menengah atau apa. Jadi kami survei cocok sesuainya. Ketika kami tanya masalah modalnya dia kita mitrakan dengan usaha-usaha yang ada di Bengkulu. warung. Dan itu kira-kira yang kami lakukan testimoni-testimoni yang ada di sana bisa dilihat banyak perusahaan dia ketika melakukan di sini terbantukan. Baik, mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Orang banyak peserta boleh. Baik, terima kasih kepada Pak Hafiz atas materi yang Padahal diberikan. desain Untuk itu. selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Boleh untuk teman-teman UMKM yang mau Kemitraan. Nanyola Desma. Jangan jualan aja. Woi Desma, nanyola, jangan jualan baik. Tolong disebutkan nama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Miswandi. Itu kok gini memang harus tertib administrasi gimana. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi Tapi kan kok ada aku udah nanya ke Bu Eken, kita anak masuk berusaha komunitas itu antara Maret minimal Juni 3 sampai tahun Juni ya. yang untuk pendaftaran dan yang sekarang itu gratis ada kalau pendaftaran NIP. Belanda. Nah, gimana Maret umpamanya usaha kita ini dari sudah lama, mulai bulan 3 pendaftaran. tapi NIP-nya baru kita buat 1 tahun. Nah, itu apa bisa masuk dalam kategori Kau untuk ngambil juga kau yang di apakah jualan di Terus misalnya usaha catering yang gitu. di ambil. Demikian itu adalah terima kasih. So banget kau ni coba awak lah sendiri tidak ngambil keluar dari pikiran di lagi. Awak nak marah salah. Ini Baik, ada lagi teman-teman yang mau bertanya. yang lampu-lampu sekarang keluar mikir lanjut orang itu nonton tontonan gitu Assalamualaikum warahmatullahi ada wabarakatuh. kalau berlanjut mikir Nama saya Rilin Antawati, produknya keripik kulit Kediri Om Maiman. ya Saya mau nanya, kalau seandainya kita nanti udah masuk kemitraan dengan pelaku usaha besar, kemudian terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, itu kami berlindungnya dengan siapa? itulah asosiasi harusnya minta dengan asosiasi karena masukkan mana asosiasi kan itu kan tidak persen dari giliran itu harusnya mana yang kena Iko maksudnya itu retail apa namanya bagi barang apa pandang itu modal sementara dia mau minimal 1/30 eksemplar kan kali berapa Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini simpel sekali. Simulasi singkat tentang apa sih korelasi dengan UMKM ini dengan Skopindo sudah itu biaya operasional sampai dengan akhirnya kemasan itu seperti memang apa? mahal. Kalau simulasi Sebenarnya bisa murah itu dengan ini cukup difasilitasi alat-alat saya paham, riba. saya masih agak kurang paham dengan penjelasan. Ini simpang masih ada di Bluetooth. Tidak ada. Saya tanggung 3 dulu. Canggih lagi. Yang pertama saya ke Pak Imo dulu, nanti jalan ke sini biar berkesinambungan. Yang pertama saya dari Skopindo, yang mana Skopindo ini kami memfasilitasi mempertemukan antara UMKM dengan usaha besar. Dari proses di sini kami sebelum melakukan pendataan penunjukan usaha-usaha besar, kami melakukan pendataan dulu di sini UMKM, usaha mikro kecil menengah.
Ini dikit pun ada yang di form UMKM dibuka di OSS yang ini. form yang UMKM ya. Nah, di sini ada form yang kami lakukan pendataan usaha kecil menengah di sini UMKM, sehingga kami betul-betul mendatangi UMKM sesuaikah nanti bisa disesuaikan dengan usaha besarnya. Kami datangkan dari kami datangkan UMKM, kami isikan UMKM-nya, isi data kami. Di situ ada usahanya sudah berjalan berapa tahun. Misalnya tadi disampaikan bahwa tadi dia sudah berjalan 3 tahun, tapi IP-nya kan usahanya sudah berjalan berapa tahun. Makanya kami minta dokumen NIB ketika kami survei. Di situ di dokumen NIB-nya nyaut nanti nyaut diterbitkan pada tahun berapa. Ada terbitan NIB-nya di bawah tadi di situ. Terbitnya bertahun. Kan masukkan dulu data kami di situ. Kami survei, Bapak Ibu berkenan visikan survei kami. Ketika Bapak Ibu tidak berkenan visi survei kami, kalaupun sudah usaha besar, Bapak Ibu melakukan usaha di situ, kami tidak akan masukkan. Karena awalnya kami harus survei dulu. Survei dulu isi data kami, sehingga kami ada menyampaikan laporan ke pusat. Kami sudah datangkan ke situ. Terus ketika yang UB-nya kami sudah ada data. Ini loh kami sudah ada, misalnya tadi catering. Kami butuh catering. Nampak ada huruf tapi tidak jelas dengan tulisan. Jadi mau kami cari dulu, kan berbeda. Ada nggak catering yang sudah yang terjadi bisa dimitrakan? Kami cari dulu. Kan tidak enak bahasanya. Ada usaha catering, ada berapa? Ada sekian. Nanti kami kasihkan datanya sama Bapak. Lalu kami hubungkan UMKM-nya. Pak, tolong buat company profile-nya. Ini ada tawaran usaha besar. Dia butuh mitra catering. Tolong Bapak buat company profile-nya sehingga kami bisa dalam usaha Tetapi ketika Bapak Ibu ketika kami datang ke usaha Bapak Ibu, ada bantuannya. Kami pernah di situ. Ada bantuannya, usaha mana ini dimitrakan, yakin atau tidak? Kami kan pendataan dulu. Ketika kami datang, kami sudah ada data. Terus saya keliling sama DPPDSP provinsi maupun kota, keliling ke usaha-usaha besar, baik hotel maupun yang lain. Kami tawarkan, kami datang di situ, butuh apa tidak? Seininya berapa? Kalau butuh kan sudah ada data. Ketika tadi saya sudah dibutuhkan dari misalnya kita ambil bagusnya, kami butuh catering tadi. Sudah kami butuhkan situ, kami menyampaikan perpelnya. Baru nanti kita pertemukan antara UMKM sama UB-nya. Kita temukan. Ada 2 dan 4 table berarti. B2B. Table-nya. Di situ cocok. Bisa saja B2B-nya nanti dilanjutkan berikutnya kami seremoni dulu. Kami pertemukan secara keseluruhan yang akan kami laksanakan misalnya ini di tanggal 5. Kami temukan di situ seremoni kita kesepakatan bahwa UMKM-nya dengan UB-nya sepakat mengikuti program pemerintah. Sama sepakat di situ kita menjalankan kegiatan investasi. Sepakat lanjut begitu. Ketika lanjut B2B-nya tadi, itu tadi yang sampaikan Ibu Riri tadi,
perlindungan hukumnya bagaimana? Ketika nanti sudah pertemuan B2B, ada Saya minta namanya tanggung kontrak malu nih karena jangan. MOU. Disitulah badan hukumnya untuk bagaimana yang disampaikan tadi perlindungan bagaimana dinilai kontraknya tadi. Kan ada dinilai kontrak di situ ada kontrak. Ada tidak kesana? Oh sudah bermitra di sini, sudah lakukan di sini, kita lakukan di kontraknya tadi. Oh tidak sesuai dengan kontrak kali seperti ini. Badan hukum Bisa kita itu. di materai di kontraknya tadi. Kan ada B2B-nya. B2B sudah sesuai, sudah sepakat. Ren kalau Desma kapan lagi ada Iko? Kontrak ada Apa? materai. Bazar-bazar. Itulah badan hukumnya sehingga Mumpung Iko, mumpung akhir tahun. dengan UB-nya memiliki kontrak. Masalahnya kalau kami itu kan tinggal ulangan lagi. Hanya ada buku kayak gantikan orang udah Di situ fasilitas di situ. Iya, Ren. Kalau gantikan sekarang orang kalau proyek ini proyek berjalan untuk tahun 2022, kami sudah di ujung. Sekarang sudah tahapan seremoni di tanggal 5 atau 15 secara nasional. Bengkulu masuk dari 20 provinsi gitu. Karena ada 20 kamu ngomong tambah lagi itu kita bukan itu jadi buang aja ke sampah yang ambil habis dimakan begitu tapi yang Oke, nanti dilanjutkan lagi di tahun 2023 proses berikutnya. Baik, itu ketiganya saya sudah masuk semua dari yang saya sampaikan. kamu Mungkin sudah kalau melihat dia sendirinya benar temen-temen karena kan jarang kalau kita langsung itu tidak keluar dari pasar jadi kemarin itu ada kita begini Jadi sistemnya itu kita itu bukan maksud saya seperti ini. Jadi kita prosesnya itu adalah Ambu memang setahun kemarin banyak masih asuransi tapi kan sejarah Ambu itu belum ada yang buruk di situ malah yang kita dihubungi apa dihubungkan oleh Diskominfo. Jadi sistemnya seperti itu. mana produk Ambu Ya, kan cuma yang ketika yang proyeknya tadi kan kami tidak seluruhnya kami bisa laporkan ke provinsi. Ketika kami menerapkan UMKM, mudah-mudahan ada peluang yang bisa kami masukkan ke usaha besar. Tapi jangan juga menunggu kami ada data. masalahnya Maksud saya harusnya kita itu sistemnya Daftar dulu. Ketika terdata dulu. terdata dulu Data kita sudah ada di situ. Jadi kira-kira ada perusahaan besar atau usaha besar yang dibayangkan sosial pelatihan Ya, sebenarnya ini seperti kopi kemarin. Saya kemarin usaha besar tidak ada yang kenapa kalau manusia beda orang siapa tahu ada dari luar. bu baca Ambu Kemarin memang Ambu agak ini yang kemarin kan ini dibandingkan ada vendor kopi meminta kopi robusta. Aku ngomong kalau manfaat itu kalau memang ada yang orang saya berani Kalau usaha bertanya besar dia tidak ada utang, minta sekali kalau masuk masuk itu kalau dia minimal masih 8 zero ton. kalau disuruh ya dia seperti lagi tapi kan Robusta. kalau dia adem dia Saya sudah mencari beberapa dari itu ada olahan. kalau di orang saya berani bertarung bu itu dicampur bukan kalau Ada manusia keterbatasan juga. kamu itu memang kamu yang bu berapa satu bulan atau walaupun ambil Satu kali kamu kan masuk, bisa dengan kalau satu kamu yang bulannya hari sampai kemarin dia sampai 10 lebih, sampai 100 lebih. Jadi sekali masuk minimal sekali antar itu 8 ton. Karena kapasitas truk kan 8 ton. dia mengklaim kalau Ada manusia di bawah sementara 8 ton dia tuh beras tadi kalau kan hilang dengan kos pengantaran saja. Karena pengantaran di daerah. Nah, yang dapat siapa? Ya kan? Ya UMKM-nya ini yang dapat. Tetapi ketika kita butuhkan yang segera begini komunitas. Ada asosiasi kopi. Kalau satu petani saja saya tidak cukup. Tetapi kalau di komunitas, mudah-mudahan ya. Terus kami yang ada di reklamasi Tapi itu itu mana bagus. tulis reklamasi buku kan saya Mudah-mudahan saya dari pertemuan ini ketika kita ada reklamasi itu sama dengan ada Bengkolo keterbatasan reklamasi tim
terus Rafflesia itu tidak bisa diklaim sendiri karena itu sudah paspor dilakukan seperti dulu Indonesia boleh nanti bisa dilanjutkan itu lagi ini tidak pernah pelatihan kesulitan ini berani menentukan kemarin dan kan itu cuma ya amin kecil duluan sekali gue masukkan suplemensi ke lebih ikonya apa jadi suplemensi tidak dulu itu kan tak masuk dia itulah jelas supaya kita Baik, untuk teman-teman UMKM, apa ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Ini gitu lah minuman sama lo kita nak klaim itu apa kita tengok resep YouTube iya bukan tapi memang itu kan mau di apa orang itu kan ATM ada mati kan tiru modifikasi ini lah kalau nak maju aku klaim itu udah tunjuk tak boleh orang jual kamu silap dia aku pangkat ini mumpung ada Bapak Hafiz dari Skopido, jadi apa yang mungkin kurang jelas atau apa silakan kita bertanya di sini. Syarat tadi Desma tanya Desma. Lagi mungkin sudah beda lagi untuk syarat kemitraan tuh. Jadi silakan. Ikut tahun sebenarnya. Tahun usaha makanya dia dengan Pak Hafiznya sudah tuh? bisa hadir tempat kita. ada NIP. Ada yang mau Yo. tanya? Itu Tanya aja. ada ceknya Pak. jenisnya. sekali tidak sekali makanan kopi laundry bisa kan Yang ngomong tadi. juga betul-betul bisa besar perusahaan Apa ngono? Oh berarti kau merhatikan sekali ke tumben. Dia dapat Dia bagaimana untuk kemarin tuh berebut ada rahasia? kami ada galau barulah sibuk tuh kena maju lagi Jadi bagaimana Ibu, Bapak Ibu, kita cukupkan dulu di sini untuk sesi pertanyaannya ini ada? Mana Bapak? Silakan Pak. Ya, nggak usah menipu. Oh nggak usah. Oke, ya. Harapan kita Pak, kawan-kawan yang UMKM di sini bisa datang. Kalau kita untuk saat ini kita minta nomor bapaknya ya, karena proses penelitiannya kami di situ kami minta bapaknya nanti kami akan lanjutkan prosesnya di tahun 2023 sehingga bapak-bapak ibu salah satu kompetensi yang kami butuhkan kami carikan pasti kami butuh UMKM ya kan. Kalau nanti kami bisa melakukan kemitraan, ya kan kami prosesnya. kami jodohkan. Kalau tidak, mungkin rezeki yang bapak-bapak mungkin bukan di tangan kami, ya kan? Rezeki itu ada di tangan kami, bisa ada di tangan saya, bisa dari tangan orang lain. Yang pasti kita berusaha, kami berusaha menjalankan amanah dari Kementerian Investasi untuk memfasilitasi UMKM baik produk apa saja yang bisa kami lakukan kemitraan. Ya, sampai seperti tadi kan, kecuali kalau misalnya kita pertemuannya 4 bulan yang lalu, kita bisa sudah lebih luas lagi Pak. Ya kan? Karena pertemuan sekarang kan belum jodoh, ya kan? Ketika kita bertemu 4 bulan yang